Selamat siang semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan dengan adanya kasus corona ini dan kalian semua diminta untuk belajar di rumah, kita mengadakan pembelajaran secara daring. Mudah-mudahan tidak menyulitkan kita semua dalam belajar, dan khususnya untuk anak-anak Buati di semester 4, baik di rombel 1, rombel 2 maupun rombel 3, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk memulai perkuliahan yang akan buat dilaksanakan secara daring, marilah kita bersama-sama membaca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini sebetulnya buat untuk memudahkan kalian memahami salindia atau slideshow PPT yang nanti akan buat dikirimkan melalui grup WhatsApp, supaya Anda tidak sekadar membaca saja tetapi mendengarkan penjelasan dari Buati. Minggu yang lalu sudah Buati sampaikan ya terkait dengan apresiasi puisi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apresiasi puisi, pendekatannya, nah kita mulai akan kembali flashback terlebih dahulu terkait dengan apa itu apresiasi. Buat sudah pernah menyampaikan bahwa apresiasi adalah menghargai ya dari segala sesuatu yang kita fokuskan. Kalau di sini berarti yang berhubungan dengan karya sastra. Nah, terkait dengan itu apa dan mengapa perlu adanya apresiasi? Nah, kaitannya dengan karya sastra, fungsi dari apresiasi itu sendiri adalah memberikan penilaian. Manakala kalian misalnya, ayo beri apresiasi teman kalian, pasti Anda akan menjawab, dari apresiasi yang saya lakukan adalah seperti ini, nilainya seperti ini, begitu. Berarti hal tersebut Anda sudah melakukan apresiasi. Jadi fungsinya adalah kita memberikan penilaian. Kemudian kaitannya dengan empati, dengan edukasi, dengan apa yang kita lihat, apa yang kita telah apresiasi, telah kita baca, telah kita dengarkan. Tentunya dalam hal ini adalah sebuah karya sastra. Nah, kemudian mengapa sih perlu adanya apresiasi, manfaatnya apa saja? Nah, di dalam paparan yang akan buat disampaikan ada beberapa manfaat dalam mengapresiasi. Yang pertama adalah kita akan memahami tentang karya sastra dari berbagai sisi. Kalau kita sudah membaca atau mendengarkan, menyaksikan sebuah karya sastra, kita tentu akan memahami, oh konsep karya sastra ini akan seperti apa. Nah, kaitannya dengan puisi berarti bagaimana sih puisi ini? Nah, terus yang kedua, meningkatkan rasa kecintaan terhadap karya sastra. Makin banyak kita membaca karya sastra, makin banyak kita mendengarkan sebuah pembacaan karya sastra, tentunya kita akan membuat lebih cinta. Nah, di sini mengapa proses kreasi seseorang itu berpengaruh pada apresiasi seseorang. Makin banyak membaca sebuah karya sastra akan sangat berpengaruh pada penulisan sebuah karya sastra yang akan mereka lakukan. Lalu yang ketiga, menjadi sarana untuk melakukan edukasi, hiburan, dan empati. Nah, ini juga bisa dilakukan bahwa apresiasi ini menjadi sarana bagaimana seseorang itu bisa terhibur, karena membaca sebuah karya sastra itu sebetulnya nanti ada tahap-tahapannya, dan pada manfaat ini mereka akan ada proses hiburannya ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan suatu karya sastra menjadi lebih baik di masa mendatang. Nah, makin banyak kita mengapresiasi, kita tentu tahu, oh apresiasi, oh karya sastra yang satu dengan yang lain ini akan jauh lebih baik, oh karya sastra ini lebih baik daripada yang ini. Nah, akhirnya kita bisa meningkatkan, membandingkan maupun mengembangkan karya sastra untuk menjadi lebih baik. Kemudian tahap-tahap untuk mengapresiasi, Buati sudah pernah menyampaikan bahwa ada tahap-tahap dalam mengapresiasi sebuah karya sastra ya. Yang pertama, mengenal. Nah, ini sama seperti kita mengenal seseorang, mengapresiasi sebuah karya sastra, ya kita pasti mengenal terlebih dahulu karya sastranya apa, seperti apa. Kalau sudah mengenal, kita memahami, kita membaca, kita akan tahu isinya apa. Kalau sudah memahami, menghayati. Dari tahap menghayati di sini ada menikmati. Kalau kita membaca sebuah karya sastra sudah mengenal, memahami,
menghayati, kita akan menikmati, yang nantinya kita akan menghargai. Nah, kalau sudah sampai pada tataran menghargai, kita akan bisa menerapkan dan mengaplikasikan. Kemudian jenis-jenis apresiasi ada 3. Yang pertama empatik, ya, jenis apresiasi empatik ini lebih kaitannya dengan indera. Kemudian apresiasi estetik ini lebih kaitannya dengan proses penghayatan, pengamatan. Kemudian yang ketiga adalah apresiasi kritik, ini kaitannya dengan aktivitas menilai, menghargai tetapi sudah melibatkan tafsiran. Ini tatarannya yang lebih tinggi. Dan mengapa untuk yang apresiasi kaitannya dengan apresiasi kritik, ini nanti luarannya akan menjadi seorang kritikus, ya. Kemudian untuk kegiatan apresiasi nanti ada 4. Yang pertama kegiatan langsung, kemudian kegiatan tidak langsung, kemudian yang keempat ini dokumentatif, dan yang ketiga dokumentatif, yang keempat kreatif. Nah, yang seperti apa kegiatan apresiasi langsung? Yang pertama kegiatan apresiasi langsung, ya berarti kita langsung dengan indera, kita mendengar, kita membaca, itu dengan kita lakukan secara langsung. Kemudian kalau tidak langsung, nah kita bisa melalui proses mempelajari sebuah teori sastra, kemudian mempelajari sejarah sastra. Nah, dari mempelajari karya sastra, mempelajari sejarah sastra, kita akan mengapresiasi sebetulnya itu melalui tahapan yang tidak langsung. Kemudian yang kegiatan dokumentatif ini lebih kepada kita mengumpulkan antologi, kita membuat clipping esai sastra, kemudian mengumpulkan antologi puisi kalau nanti kaitannya dengan apresiasi puisi. Lalu untuk yang kegiatan kreatif ini lebih kepada efek dari kegiatan apresiasi tadi menuju kepada kegiatan ekspresi. Nah, kegiatan kreatif ini bisa dilakukan dengan kita berkreat, mencipta puisi, menulis novel, mengarang cerpen dan sebagainya. Nah, itu tadi 4 kegiatan apresiasi, langsung, tidak langsung, kemudian dokumentatif, lebih ke dokumen-dokumen, dan yang keempat adalah lebih ke kreatifnya. Terakhir untuk kegiatan apresiasi, di antara beberapa hal yang tadi sudah Bu Wati sampaikan, ini yang sangat penting ketika Anda mempelajari atau mengikuti mata kuliah apresiasi puisi adalah bagaimana bekal. Nah, ini sebetulnya tidak hanya untuk apresiasi puisi saja, ini bisa menjadi bekal untuk kegiatan mengapresiasi semua. Yang pertama, bagaimana Anda memiliki kepekaan emosi, karena ketika nanti Anda akan mempelajari menikmati unsur-unsur keindahan karya sastra, di sini Anda harus betul-betul memiliki kepekaan itu. Yang kedua, Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman. Anda mungkin tidak pernah sadar ketika membaca karya sastra, pernah buat disampaikan ya, kok ceritanya saya banget gitu. Nah, ini sebetulnya nanti ada hubungannya. Kalau Anda makin memiliki pengetahuan, pengalaman dalam kaitannya dengan kehidupan, misalnya hujan deras, Anda sendiri di halte begitu. Mana kalau membaca sebuah karya sastra dengan seperti itu, ya Anda ikut terlarut, seolah-olah itu Anda, sehingga Anda tidak perlu lagi memikirkan untuk membaca lebih di dalam karya sastra itu, tapi Anda sudah seolah-olah mengalami. Kemudian yang ketiga itu lebih ke pemahaman terhadap aspek kebahasaan, bagaimana nanti teori-teori terhadap apresiasi ini sangat diperlukan, menggunakan teori apa. Anda harus tahu bahwa puisi itu ada struktur fisik dan batin. Kalau cerpen berarti bagaimana unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, ini aspek kebahasannya sangat penting. Keempat, untuk pemahaman terhadap unsur-unsur intrinsik cipta karya sastra yang berhubungan dengan telaah teori. Ini juga tadi hampir berkaitan dengan yang nomor 3. Anda juga harus tahu bagaimana tema sebuah cerita, kemudian bagaimana amanat yang terkandung di dalamnya, kemudian hal-hal lain yang terkaitan dengan unsur-unsur intrinsiknya. Baik, itu terkait dengan apresiasi puisi yang sebetulnya nanti tanya jawab bisa Bu Wati buka ketika Anda mau bertanya dengan Bu Wati, bisa voice note atau mungkin bisa dengan WhatsApp ya, dan di grup terutama. Nah, nanti di slide yang nomor 11, Bu Wati akan memberikan kepada Anda sebuah link video. Jadi Anda silakan untuk membuka link tersebut. Kemudian Anda bisa menjawab 4 pertanyaan yang nantinya pertanyaan itu akan kalian jawab dengan voice note. Dijawab dengan voice note menurut pendapat Anda masing-masing, boleh japri, boleh di grup.
ya. Intinya yang pertama nanti termasuk kategori apresiasi apa, apakah tadi langsung, tidak langsung, dan sebagainya tadi. Yang kedua, jenis karya sastra yang diapresiasi, jenis apa, genre apa. Yang ketiga, tahap-tahapnya seperti apa saja. Yang keempat, dapatkah apresiasi tersebut menjadi kegiatan ekspresi. 4 pertanyaan ini buat ditunggu paling lambat nanti malam. Silahkan nanti untuk mengumpulkannya di voice note di grup WhatsApp ataupun secara japri dengan buat. Oke, itu mungkin untuk perkuliahan daring pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, lindungan Tuhan, dan doa Bu Ati jaga